Jadi melo panggil aku tuh, jolo mari di mau nang tahan senong na, baru bersaksi. Ate, nang tahanan nong na, mangingo sudi nang selpui. Oke. Unang loas magoaw Tuhan, awanakmu matinobus mo say talungon si pangagoi asa di lapung buang tokong dang margo awale Tuhan maraloho nakamusuki sude oh Tuhan saita-itiaw bila pumuasa sonanga Portibio nang si polisi nasa ngahiti tudos rai urupiaw asa sonagaw maraloho na kamusuki. Yang margo awale Tuhan maraloho nakamusuki sude oh Tuhan saita-itiaw asa di lapungmu Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan waktu ini bagi kami untuk menyaksikan sedikit perjalanan hidup keluarga kami.
Kalau kami berdiri di sini bukan karena kuat dan gagah kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya seperti firman Tuhan yang dikatakan, satu orang percaya, seisi keluarga diselamatkan. Haleluya, itulah yang terjadi dalam keluarga kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan mengantarkan saya dalam pelayanan ini, Tuhan memperkenalkan saya di dalam pelayanan ini. Sebab di dalam pelayanan ini, saya melihat sungguh luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Di pelayanan ini kami melihat kuasa bahwa memang, haleluya, bahwa memang sungguh luar biasa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sedikit menceritakan bagaimana perjalanan hidup kami dalam nikah rumah tangga kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya dalam keluarga kami Tuhan menganugerahkan aturannya 7 kali saya mengandung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sebelum itu juga saya mengalami sakit penyakit. Waktu anak gadis juga saya sudah mengalami sakit penyakit, entah dari mana datangnya kami tidak tahu, dibawa berobat ke sana sini, berobat ke dukun, berobat kemana-mana. Sakit itu tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan setelah saya menikah, itulah yang seperti saya bilang tadi, anak pertama, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, itu dalam kandungan 5 bulan, 6 bulan. Kalau anak pertama memang itu genap umurnya. Anak ketiga 6 bulan, anak keempat, anak kedua inilah anakku si Dosma ini, yang main musik kita, Bapak Ibu Saudara. Anak ketiga tadi umur 6 bulan, anak keempat 5 bulan, anak kelima 4 bulan, anak keenam 4 bulan. Anak ketujuh inilah anakku si Abigail yang dianugerahkan Tuhan luar biasa ini 7 bulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bergumul waktu itu di rumah sakit, saya menyerah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, saya menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang saya bilang dalam doaku waktu itu. Tuhan ambil atau Tuhan berikan ini anak sama keluarga kami. Saya benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itulah waktu itu yang menjadi komitmenku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah sakit. Puji Tuhan, walaupun umurnya 7 bulan, lahirnya 1,380 gram, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 kilo 3 ons 80. Itulah berat badannya waktu itu. Secara daging, secara pikiran gak mungkin hidup. Beratnya cuma 1 kilo 3 ons, umur 7 bulan. Tapi luar biasanya ada saudara seiman kita, waktu itu saya belum di penggembalaan ini. Ada kawan waktu itu sudah di pelayanan ini mengatakan kepada Bapak Ibu Gembala kita di sini supaya mendoakan kita. Jadi seharian itu waktu di rumah sakit kita, Bapak Ibu Gembala kita sudah mengerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan katanya di sini untuk berdoa puasa, mendoakan kami dan juga si Abigail ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, setelah dia lahir, memang saya agak ragu, bagaimana bisa hidup orang dia kecil. Berjalan seiring waktu, Bapak Ibu, dia sehat, dia pintar, luar biasa anak ini diberkati Tuhan. Kalau kita sering kami posting di Facebook ini menyanyi, inilah dia Bapak Ibu, si Abigail ini luar biasa. Luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kami. Jadi satu lagi Bapak Ibu, kesaksian saya mengenai suamiku Bapak Dosma ini. Setelah sekian lama mulai saya menyerahkan hidup kepada Tuhan tahun 2015, bulan 6, dia kalau dulu selalu berontak kepada Tuhan, selalu berontak.
Maklumlah Bapak Ibu, dia pandai menyanyi. Pergi ke kafe, pulang dari kafe mabuk dia terus. Jadi saya tidak bisa mengadu. Sama siapa saya mengadu? Mengadu sama keluarga, mengadu sama mertua, bukan solusi yang ada. Jadi memang satu-satunya hanya Tuhanlah tempat pengaduanku. Ketika saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, mendoakan dia setiap hari, dalam hati yang hancur selalu saya mendoakan dia, supaya Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan seluruh kehidupannya. Dan memang puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, indah pada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Haleluya, dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, dia terselamatkan. Dia tidak terjerumus ke dalam lembah kekelaman itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah harapan kami supaya kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga mohon supaya topangan doa kita, kami semakin lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan. Haleluya. Di samping itu juga bukan hanya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga bertambah-tambah luar biasa kami terima dari Tuhan. Haleluya, memang sungguh dahsyat luar biasa Tuhan kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Justru itulah kadang saya terkagum-kagum, terheran-heran. Sungguh luar biasa, sungguh ajaiblah Tuhan Engkau dalam hidup kami. Isi maaf Tuhan di hadapan-Mu. Selalulah seperti itu dalam pikiranku Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau menolong kami Tuhan. Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman itu. Itulah Tuhan kita luar biasa, yang menolong seluruh kehidupan kami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah sedikit kesaksian kami, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Dan sebelum kami tutup, saya mau nyanyikan lagu Ku Hidup Karena Anugerah-Mu. Haleluya. Karena kami hidup memang karena anugerah Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan.